To be successful, there must be an effort. There must be a challenge. There must be a courage. There must be a sacrifice. There must be a will. There must be an action. We proudly present you a journey to success, Thrill Ride 1.0, Beyond the Limit. By Paragotral Indonesia. Starring Para Team, Para Mentors. And you as riders. Selamat pagi Riders, perkenalkan nama saya Nashwa selaku moderator yang akan memandu webinar Self-Care Stress Management pada pagi hari ini. Jadi di sini kita bakal bahas nih mengenai gimana sih caranya mengatur kadar stres kita, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, yang cuma di rumah, yang hiburannya cuma nonton, makan, tidur, ditambah tugas juga nih yang numpuk. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dan saya harap Riders sekalian bisa mendengarkan sesi ini dengan baik dan jika perlu dicatat ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini, Ibu Pujiastuti. Hari ini beliau akan menjelaskan mengenai self-care stress management pada riders sekalian. Jadi, mari kita undang bersama speaker kita hari ini, Ibu Pujiastuti. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah lumayan membaik. Ini sudah tidak rebahan lagi, sudah bisa duduk. Alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum kita mulai sesi webinarnya, Ibu bisa memperkenalkan diri lebih lanjut dan menceritakan mengenai kesibukan Ibu sekarang pada riders. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Ini luar biasa sekali ya riders. Itu aja udah nyebut namanya aja udah kayak gitu ya. Walaupun tadi ada yang saya lihat di kolom chatnya ada yang senang udah jadi BA gitu ya, ada yang kelempar-lempar gitu ya. Namanya hidup itu memang seperti itu gitu. Oke, perkenalkan nama saya Pujiastuti. Saya sekarang kebetulan udah dalam waktu beberapa tahun ini, dari 2016 saya mengajar di Fakultas Psikologi UIN Malang. Saya juga kebetulan adalah seorang psikolog klinis gitu ya, kalau dari praktisinya. Untuk sekarang aktivitasnya apa ya? Ya banyak mengajar daring ya. Jadi karena kemarin sudah mau offline rencananya, tapi karena kasusnya nambah lagi gitu, jadi kita daring lagi, aktivitasnya mungkin seperti itu aja. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya Mbak Naswa. Iya, baik. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar. Apakah Ibu sudah siap? Oke. Baik, riders. Sekarang kita masuk ke sesi webinar yang kedua pada hari ini, yaitu mengenai self-care stress management yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Pujiastuti. Kepada Ibu Pujiastuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin ya, Bu. Nanti saya akan kembali saat sesi Q&A. See you soon, riders. Oke, untuk yang share screen, minta tolong ya di share screen kan dari operator ya.
Oke, selamat pagi, riders ya, panggilan yang luar biasa nih, keren banget. Pada pagi hari ini kita akan ngebahas terkait dengan self-care ya, stress management gitu. Kenapa ini menjadi sesuatu yang, apa ya, tidak bisa kita hindari gitu ya. Kita pasti akan mengalami tekanan, kita pasti akan mengalami stres. Nah, sebelum kita kemudian membantu orang lain gitu, alangkah lebih baiknya jika kita bisa manage diri kita sendiri gitu ya. Kalau selama ini ada pepatah gitu kan, misalnya kalau kita lagi di pesawat gitu ya, kita selamatin diri kita dulu baru kemudian ke orang lain. Atau kalau sekarang kita biasa dengar gitu, kita nggak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau diri kita belum bahagia. Banyak banget, ungkapan-ungkapan, kemudian pernyataan-pernyataan, istilah-istilah yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita itu sadar, kita itu care gitu ya sama diri kita sendiri. Kadangkala saking kita mungkin memperhatikan kebahagiaan orang lain, saking kita, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sama orang lain, sampai kita lupa, sebenarnya kita juga butuh untuk bahagia, kayak gitu ya. Oke, itu pada pagi hari ini tentunya, nanti akan banyak pembahasan ya, silahkan teman-teman nanti di sesi Q&A untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan materi kita atau tema pada pagi hari ini. Oke, next berikutnya. Nah, belakangan ini saya juga, sebagai seorang yang banyak berkiprah di bidang psikologi, sangat senang karena orang-orang sudah mulai menyadari bahwa, "Oh, saya sedang tidak baik-baik aja," gitu ya. Saya sedang, kondisi psikologisnya tidak bagus. Orang juga sudah aware bahwa sekarang kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang tidak lagi tabu untuk diperbincangkan gitu. Berbeda dengan zaman-zaman dulu, kalau zaman dulu ketika ada seorang datang ke psikolog atau ketika ada orang yang undang psikolog itu dalam tanda kutip dia gangguan jiwa gitu. Dan sekarang ini bersyukurnya karena, eee, hal itu sudah berkurang. Jadi teman-teman sudah mulai aware untuk mencari bantuan, bahkan sudah banyak platform-platform yang menyediakan jasa konsultasi, sharing, dan lain sebagainya. Itu artinya kita sudah mulai menyadari terkait dengan kondisi psikologis. Tetapi hal ini juga menjadi sisi yang, apa ya, karena pasti dalam segala sesuatu kan pasti ada 2 sisi ya, sisi positif dan sisi negatifnya gitu ya. Ada sisi kurang, ada sisi lebih. Terkadang karena kita, "Wah ini saya kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih, saya butuh healing," gitu ya, sehingga kadang kebanyakan healing, yang healing-nya itu tidak tepat gitu, yang cara penyelesaiannya itu tidak tepat gitu. Oleh karena itulah sebelum kita masuk kepada manajemen stres, kita care, self-care, saya akan ngebahas terkait dengan apa yang menjadi penyebab kita menjadi stres, ya. Hal yang seringkali menyebabkan seseorang menjadi stres itu adalah masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Harapan kita bahwa hari ini misalnya tadi pada saat kuis gitu ya, harapannya tidak ada gangguan apapun, sinyalnya lancar gitu, tidak ada masalah. Kenyataannya gitu ya, kenyataannya ternyata, eee, sinyalnya nggak bagus, tiba-tiba kelempar gitu ya, tidak tiba-tiba kena apa, kayak gitu ya. Nah, sehingga menjadikan, "Loh kok kayak gini sih?" Gitu, tidak sesuai dengan antara harapan dengan kenyataan. Tentunya besar kecilnya masalah ini ditentukan dengan seberapa besar harapan dan kenyataan yang kita terima. Biasanya akan berkaitan satu dengan lingkungan keluarga ya. Ini yang paling banyak terjadi gitu. Karena apa? Karena ada harapan yang luar biasa besar di dalam diri seseorang bahwa keluarga itu akan menjadi pelindung gitu ya. Tetapi pada kenyataannya terkadang ada yang tidak sesuai dengan harapan mereka gitu ya, lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini berkaitan dengan, circle kita gitu ya, siapa yang menjadi teman-teman kita. Saya berharapnya teman saya itu, dia menerima saya apa adanya sebagai seorang teman. Dia mau berteman dengan saya bukan karena saya A, B, C, D, tapi karena memang dia mau berteman dengan saya. Kenyataannya
tidak saya dapatkan seperti itu. Ya, itu adalah menjadi masalah yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan dan pekerjaan, tugas yang menumpuk ya, terutama di masa pandemi ini gitu. Kita tidak bisa cuap-cuap atau kemudian sharing gibah langsung gitu ya dengan teman-teman kalau habis dapat tugas dari dosen, mungkin kita bisa menggerutu bareng gitu ya. Dan sekarang kita mungkin tidak bisa atau terbatas untuk melakukannya gitu ya. Atau aduh persepsinya karena ini sekarang lagi pandemi, maka yang paling banyak diberikan itu adalah tugas sama dosennya. Begitu juga dengan pekerjaan. Kalau misalnya kita bekerja, pekerjaannya, saat ini karena apa ya, mungkin tidak full di kantor sehingga kita menjadi bekerja 24 jam gitu. Tidak ada lagi jam kerja gitu ya. Semuanya kemudian bekerja 24 jam kayak gitu. Oke, inilah yang kemudian problem-problem yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Teman-teman rider, saya ingin teman-teman setiap kali saya memberikan slide mungkin melakukan apa ya, introspeksi, masalah saya apa? Ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan saya itu berkaitan dengan apa? Sehingga dengan demikian kita bisa mengenali apa yang menjadi stres, apa yang menjadi salah satu penyebab stres bagi diri kita. Oke, next berikutnya. Oke. Nah, ada 3 respon seseorang ketika menghadapi masalah. 1, dia approach, dia menekan, dia apa nih masalahnya apa, kemudian ada yang menghindar gitu ya. Ada juga yang approach avoid. Yang benar itu adalah ketika kita punya masalah, kita tahu kapan kita harus mendekati masalah kita, konflik kita, dan kita juga tahu kapan kita harus menjauh dari konflik kita. Ya, yang ketiga berarti yang tepat ya. Kalau yang approach itu senggol bacok gitu ya, atau yang avoid itu kita lari dari masalah. Yang tepat itu adalah kita tahu kita bisa menakar diri kita kapan saatnya kita mendekati, menghadapi, kapan saatnya kita minggir sebentar dulu untuk mengambil jarak dengan masalah kita. Oke, berikutnya di slide yang ketiga. Nah, masalah yang dihadapi akan menjadi tekanan atau stresor ya. Jadi dari masalah-masalah yang kita hadapi itu akan menjadi tekanan. Tekanan ini namanya stresor. Stresor itulah yang nantinya akan menyebabkan seseorang menjadi stres. Oke, jadi semuanya berawal dari masalah akan menjadi tekanan, dan tekanan itu nanti yang akan menyebabkan seseorang menjadi stres. Oke, next. Berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 65 dari 100 orang dewasa mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, lebih dari 50% manusia mengalami stres setiap harinya. Artinya siapapun manusia itu pasti dia akan mengalami stres dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita merasa stres, kita merasa ada yang tertekan gitu ya. Jangan pernah ngerasa sendirian ya, karena lebih dari 50% manusia mengalami stres dalam setiap harinya. Oke, next berikutnya. Nah, kenapa bisa stres? Ini perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang sering muncul. 1, karena ada perasaan bahwa beban hidup saya lebih banyak dari orang lain. Enak ya hidupnya dia gitu ya. Kok aku tidak sekeren dia ya, kok aku tak kayak gini dan lain sebagainya. Yang kedua, beban ini terlalu berat sehingga saya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Gitu. Atau yang ketiga, saya adalah orang paling menderita. Kayaknya hidupku penuh banget dengan cobaan gitu ya. Ada abis ini ada lagi banyak banget gitu ya. Atau yang keempat, semua orang tidak mau memahami saya. Ya, semua orang tuh jahat, semua orang tuh sama aja dan lain sebagainya gitu. Dan seterusnya. Ini adalah pikiran-pikiran yang tidak rasional yang muncul di dalam diri kita, atau persepsi-persepsi yang tidak rasional yang muncul dalam diri kita, itu akan menjadikan diri kita semakin stres. Terkadang harapan kita itu muncul dari persepsi-persepsi yang kita bangun sendiri ya. Sehingga kadang karena persepsi yang dibangun itu tidak rasional, maka tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Oke, berikutnya.
Nah, stres itu dibagi 2 sebenarnya. Stres itu tidak selamanya sesuatu yang negatif, karena stres ada 2. Yang pertama adalah eustress, yang kedua adalah distress. Jadi, tekanan itu ya bisa menjadi eustress, bisa menjadi distress. Tekanan yang ada dalam hidup kita bisa menjadikan diri kita semakin termotivasi untuk menjadi jauh lebih baik, lebih produktif, atau tekanan itu juga bisa merusak, ya. Jadi, hal ini akan bergantung kepada pilihan kita gitu loh. Pilihan kita memilih yang mana. Kita memilih tekanan itu dijadikan sebagai sesuatu yang membangun kita untuk menjadi produktif, atau sesuatu yang membuat kita semakin terpuruk atau tidak produktif gitu ya. Salah satu contohnya misalnya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun gitu ya. Kenapa saya harus berada di situasi seperti ini dan sebagainya. Jika pertanyaan-pertanyaan ini muncul, segera sadari, oh, tekanan ini sudah mau merusak diri saya harus handle gitu. Oke, berikutnya karena ini sampai ini 2 menit lagi kalau 10.20 ya. Oke, setiap orang bisa memilih reaksi apa yang akan dilakukan ketika menghadapi suatu masalah, mau dijadikan sebagai eustress atau distress itu adalah pilihan. Next, berikutnya. Oke. Besar kecilnya sebuah masalah sebenarnya bukan bergantung pada jenis masalahnya, tetapi respon. Ya, lagi-lagi respon yang ada dalam diri kita. Ya, jadi bukan bukan kok masalah saya besar banget, sebenarnya bukan besar kecilnya, tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita mempersepsi masalah yang muncul dalam diri kita. Next. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat apa yang selama ini yang menjadi masalah kita. Bagaimana kita merespon masalah itu gitu ya. Jadi teman-teman mungkin setelah ini, nanti malam atau kapan gitu ya, atau kalau ada waktu senggang, sering-seringlah untuk mengingat-ingat selama ini yang masalah yang terjadi dengan saya itu apa sih gitu ya. Apakah itu benar-benar masalah atau masalah yang kita bikin sendiri? Kemudian bagaimana sih kita biasanya merespon masalah gitu ya. Bagaimana kita merespon masalah yang ada di sekitar kita, apakah kita kemudian menghadapinya langsung senggol baca, apa kita kabur dulu atau kayak seperti apa? Evaluasi. Kemudian evaluasi juga seberapa efektif respon yang selama ini sudah kita lakukan untuk menghadapi masalah kita itu untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Itu yang dimaksud dengan evaluasi. Dengan begitu, kita bisa mempelajari, oh ternyata selama ini saya menyelesaikan masalahnya tidak efektif, sehingga yang terjadi adalah stres. Sehingga stres saya berkepanjangan, stres saya tidak selesai, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, next berikutnya. Oke, ada sebenarnya 6 step menyelesaikan masalah dengan indah ya. Ini yang saya tuliskan. Yang pertama adalah fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Ya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sudah di chat ya, karena saya pikir sampai 10.20 ini tinggal udah selesai harusnya. Oke, terima kasih. Yang kedua, jadi fokus pada pada solusinya bukan pada masalahnya. Kenapa ya kok saya itu cepat banget capek ketika mengerjakan tugas? Oh ternyata, apa yang bisa saya lakukan biar saya tidak capek dalam menyelesaikan tugas? Ada berapa solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, jadi fokus pada solusinya bukan pada problemnya. Yang kedua, cari akar masalahnya. Kalau misalnya kita bekerja, kenapa ya saya kok telat? Atau kenapa saya kok telat ke kampus misalnya kalau teman-teman lagi kuliah gitu ya. Oh, saya kayaknya tidurnya kemalaman gitu. Sorry, saya tadi pas bangun, alarmnya saya matiin gitu ya. Kenapa dimatiin gitu, tidur lagi, kenapa kok tidur lagi? Soalnya ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Karena semalam tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidurnya kemalaman? Karena saya scroll Instagram sampai malam, jadinya,
akhirnya nggak bisa tidur, saya main medsos sampai malam. Kenapa kok sampai main medsos sampai malam? Karena saya nggak ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Karena sore-sore saya minum kopi gitu ya. Jadi kita temukan akar masalahnya itu apa. Sama halnya ketika kita mau mencabut pohon gitu ya, jangan cuma dipangkas daunnya. Kalau cuma dipangkas daunnya itu nggak selesai, pohonnya tetap akan tumbuh, sama seperti masalah gitu ya. Kenapa ya kok aku telatan ya? Kenapa ya kok aku mudah banget capek ya? Kenapa ya kok aku mudah banget terpengaruh ya gitu ya? Oh kayaknya karena memang teman-teman aku nih yang mempengaruhi aku, itu namanya memangkas daunnya. Kita cari akarnya salahnya apa. Yang kedua, sederhanakan pola pikir. Atau berpikirnya itu bukan ke problemnya, tapi bayangkan jika aku bisa menyelesaikan masalah ini. Bayangkan jika aku bisa lulus tepat waktu. Bayangkan jika aku lulus dengan nilai yang sangat bagus. Bayangkan jika aku bisa melewati masalah ini, gitu ya. Jadi menyederhanakan pola pikir yang ada dalam persepsi atau pemikiran kita. Oke, next berikutnya. Membuat list atau daftar penyelesaian masalah sebanyak mungkin. Nah, karena tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan berorientasi kepada penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya, maka sebisa mungkin kita membiasakan diri untuk membuat list penyelesaian masalah sebanyak mungkin. Ya. Berpikir secara lateral gitu ya, merekognisi apa ya yang sebenarnya terjadi, kalau misalnya saya melakukan ini, apa ya yang akan terjadi kalau saya melakukan itu, apa ya yang terjadi kalau saya begini nanti gimana ya gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang kita pilih, kemudian menilai masalah itu secara objektif ya. Gunakan bahasa yang mendatangkan insight kayak tadi, bayangkan jika, seandainya, jikalau gitu ya, atau pokoknya bahasa-bahasa yang sekiranya itu kalau misalnya kita memunculkan bahasa itu, kita akan si otak itu auto untuk mencari apa nih yang akan bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya contoh bahasa yang tidak mendatangkan insight tuh, ya udahlah, apalah aku hanya butiran debu, kayak gitu-gitu tuh kan, itu adalah bahasa yang tidak mendatangkan insight. Ya. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa yang mendatangkan insight. Oke, itu tadi 6 step penyelesaian masalah. Nah, tips mengelola dan mengatasi stres. 1, menyadari bahwa konsekuensi dari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pilih adalah tuntutan yang tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, misalnya kita kuliah ngambil jurusan A. Kita sudah di jurusan A itu bukan berarti masalah kita selesai. Di jurusan A itu nanti ada challenge, ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Ketika misalnya kita masuk di komunitas B, bukan berarti orang yang semua meminati komunitas B itu pikirannya sama, keinginannya sama dengan kita. Pasti ada hal-hal yang berbeda. Kita sadari itu, bahwa kita akan berbeda dengan orang lain. Akan ada konsekuensi-konsekuensi ketika kita bersama dengan orang lain. Apa salah satu konsekuensi ketika kita bersama dengan orang lain? Konsekuensinya adalah perbedaan pandangan, perbedaan kebiasaan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sadari. Dan yang kedua adalah relaksasi. Sering-seringlah Anda terutama yang mungkin banyak sekali tekanan, problem yang harus dia selesaikan. Dia bukan hanya harus menyelesaikan masalah dirinya sendiri, tapi dia juga berusaha untuk menyelesaikan masalah orang lain. Sering-sering untuk melakukan relaksasi, fokus pada nafas gitu ya. Kemudian lakukan penerimaan. Yang ketiga adalah tetap meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai dan berbagi keluh kesah. Kita itu manusia, bukan robot ya. Manusia itu butuh bersosialisasi. Manusia itu butuh untuk ngobrol dengan orang lain, manusia itu butuh berkeluh kesah gitu ya, karena kita bukan robot gitu. Kalau robot mungkin dia nggak punya hati, dia nggak punya perasaan gitu ya.
Jangan pernah takut, kadang kan takut nangis, takut gitu aja cengeng gitu ya, atau aku ini kan, apa ya, adalah salah satu peer counselor ya, harusnya aku kan kuat gitu ya. Aku kan selalu memberikan wejangan ke teman-temanku, memberikan nasihat, harusnya aku kuat. Enggak bisa seperti itu. Kita juga manusia biasa yang punya, perasaan, punya hati, punya rasa marah, punya rasa kecewa, punya keinginan gitu ya. Sehingga kadangkala kita butuh berkeluh kesah pada orang-orang yang kita cintai atau pada orang yang kita percaya, entah itu keluarga, teman, dan lain sebagainya. Me time, ini sering kali terjadi, "Bu, kenapa ya kok saya susah tidur?" Gitu ya. Iya, karena kamu terlalu banyak menghabiskan energimu tuh untuk, melakukan sesuatu di luar dirimu. Ini yang di sini di dalam juga dia butuh untuk rileks gitu ya. Jadi me time, ambil waktu sejenak untuk membahagiakan diri sendiri. Yang kelima adalah salurkan stres dengan tepat. Gimana cara menyalurkan stres dengan tepat? Olahraga, menyalurkan hobi, itu adalah salah satu, cara untuk menyalurkan stres dengan tepat. Yang keenam adalah ambil waktu sejenak di sela-sela bekerja atau belajar untuk, rileks. Misal di tengah-tengah kita bekerja, belum waktunya istirahat, kita bisa relaksasi dulu sebentar, tarik nafas pakai relaksasi yang sederhana aja, pernafasan, kemudian membayangkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang nyaman, hembuskan lagi. Habis itu kalau sudah mulai nyaman silahkan lanjutkan bekerja. Kenapa? Lagi-lagi karena kita manusia, gitu ya. Oke, next berikutnya. Sering-seringlah untuk melihat hal positif dalam hidup kita. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan ini tidak semua hal itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak semua kejadian di hidup kita itu, selalu kejadian yang menyenangkan. Ada kalanya ada kejadian-kejadian yang itu tidak menyenangkan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah fokus pada kejadian hidup yang hebat, pencapaian-pencapaian yang, telah kita capai dalam hidup kita. Pencapaian itu tidak harus penghargaan, nominasi yang besar, enggak. Misalnya kita, terbiasa, prokrastinasi atau kita terbiasa menunda-nunda, hari ini saya tidak menunda-nunda tugas saya, itu adalah pencapaian yang perlu Anda tulis dalam kisah hidup Anda, gitu ya. Anda bisa tulisnya di notifikasi, di notis, di buku catatan kecil atau di handphone juga silahkan. Oke, berikutnya. Nah, surat dari masa depan. Ketika stres Anda benar-benar memuncak, ketika misalnya udah nggak tahan lagi, udah kayak di titik nggak kuat gitu ya, cobalah bayangkan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Anda berada di tempat atau di negara yang ingin Anda kunjungi, kemudian waktu itu Anda sudah sukses, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau dalam hidup Anda, dan kemudian diri Anda itu yang sudah sukses itu menuliskan surat untuk Anda saat ini yang sedang terpuruk. Ya, jadi menulis surat dari masa depan kayak gitu. Jadi kayak Dear Fuji misalnya, ini aku, diri kamu 10 tahun yang akan datang gitu ya. Misalnya apapun yang Anda tuliskan silahkan Anda tulis di situ. Gitu. Ini ketika misalnya stres sudah memuncak. Oke, berikutnya. Nah, karena ini tidak bisa interaksi ya, jadi sering-seringlah untuk memperkenalkan membuat games atau sekali-kali berkumpul di ini, misalnya di grup WA gitu ya misalnya ya. Coba, sebutkan hal-hal positif dari teman kita gitu ya.
ketika kita menyebutkan hal positif dari orang lain gitu ya, dan orang lain itu senang, senangnya orang lain itu akan juga memberikan efek senang pada diri kita. Jadi membuat hal positif itu tidak harus menuntut orang lain yang membuatnya terlebih dahulu, tetapi kita bisa memulainya dari diri kita terlebih dahulu. Oke, next. Berikutnya. Oke, bentar lagi selesai. Nah, terkadang masalah itu tidak semenakutkan itu, hanya saja pikiran kita yang membuatnya terasa menyakitkan. Ada, seperti ketika kita jalan pada malam hari gitu ya, kadangkala ada sesuatu yang hitam melambai-lambai di pohon gitu ya, kita mengiranya itu adalah kemudian hantu, kita mengiranya itu, "Duh, jangan-jangan itu apa," gitu ya, kayaknya besar banget, padahal itu hanya selembar kresek yang ditertiup angin gitu. Masalah itu juga seperti itu, kadang nggak sesusah itu kok gitu ya. Namun kita sendiri yang menilainya terlalu susah. Maka mulai dari sekarang, biasakanlah untuk menilai segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda dari sudut kanan, dari sudut kiri, dari atas, dari bawah, sehingga kita mendapatkan penilaian yang komprehensif, yang menyeluruh dari masalah kita. Kalau kita sudah mendapatkan penilaian yang menyeluruh dari masalah kita, kita bisa mengerti apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, next, berikutnya. Sukses yang sejati adalah ketika kita mampu melewati dan menyelesaikan setiap masalah yang datang menghampiri kita. Teman-teman, kita ini hidup punya tugas-tugas perkembangan. Ada tugas perkembangan masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dewasa awal, dewasa tengah, sampai dengan dewasa akhir. Masing-masing perkembangan hidup itu memiliki tuntutan-tuntutannya masing-masing. Sehingga kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Oleh karena itu, sebenarnya yang dikatakan sukses itu bukan hanya ketika kita punya tabungan yang banyak, resort dan lain sebagainya, kita punya harta yang banyak, tetapi sukses itu ketika kita mampu melewati setiap masalah yang muncul dari setiap perkembangan hidup kita dan tidak menjadikan kita tidak merasa bahagia walaupun kita ada masalah gitu ya. Jadi jangan sampai masalah yang datang dalam kehidupan kita itu mengurangi bahkan menghabiskan rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Oke, berikutnya. Jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi dengan kita. Karena siapa tahu ekspektasi atau harapan kita yang terlalu berlebihan kepada mereka ini yang seringkali terjadi gitu ya. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan, kita menggantungkan ketenangan hidup kita menggantungkan motivasi kita kepada orang lain, ya. Ketika mereka nggak ada, kita menjadi jatuh gitu. Dan kita merasa bahwa orang lain tidak peduli dengan diri kita. Sebenarnya bukan karena mereka, harapan atau ekspektasi kita mungkin yang berlebihan. Sehingga perlu dievaluasi lagi apa yang menjadi ekspektasi kita pada orang lain. Oke, berikutnya. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat surat dari masa depan, ya, yang tadi sudah saya contohkan. Kalau tadi 10 tahun, kalau ini adalah setahun yang akan datang, tetapi nggak apa-apa, ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Berikutnya. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materinya. Silahkan untuk dilanjutkan untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih. Terima kasih atas pemberian materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif ya, Bu. Saat ini kita akan memasuki sesi Q&A. Kepada riders, jangan lupa untuk bertanya ya. Untuk riders yang pertanyaannya di-up oleh operator, akan otomatis mendapatkan poin tambahan. Kakak-kakak thrillers, jangan lupa dicatat juga ya poinnya. Baik, ada yang nanya nih dari Kora Bika. Kalau lagi stres, misal karena banyak banget tugas, rasanya pengen istirahat, tapi at the same time, jadi ngerasa bersalah karena tugas-tugas yang belum kelar. Apa tepat untuk saya lakukan?
Oke, wah, terima kasih, Labikah ya pertanyaannya luar biasa sekali. Ya kadang ya, ini udah tugasnya banyak banget, terus lagi pengen istirahat sebentar gitu, tapi kadang ini kalau aku istirahat udah tahu banyak tugas kok maunya istirahat sih gimana sih gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kita istirahat, cuma kadang ada tipikal karakteristik ya namanya ada karakteristik kepribadian. Kalau kita istirahat di mana di saat itu kita dituntut untuk menyelesaikan sesuatu ada rasa bersalah. Nah, ini pentingnya untuk kita melakukan manajemen, diri dan waktu dan manajemen tugas. Jadi 3. Pertama, kita harus paham kapan saya istirahat, kapan saya mengerjakan tugas, gitu. Sebenarnya kalau kalau misalnya ya, kita menyelesaikan tugas sementara otak kita lagi pengen istirahat, kita paksa dia buat kerja, itu hasilnya menjadi tidak maksimal. Maka sebenarnya ambil jeda waktu untuk istirahat, tapi kita harus komitmen dengan istirahat kita. Kadang kala nih kita istirahatnya pengennya 10 menit, jadinya 20 menit gitu ya. Atau jadinya menjadi 30 menit, apalagi kalau istirahatnya itu bukan istirahat, tetapi istirahatnya sambil nge-game dan lain sebagainya. Ini nanti jadi kayak, wah, nah ya dengan diri kita, makanya butuh juga manajemen diri atau pengelolaan diri. Kita harus komitmen dengan apa yang kita, janjikan kepada diri kita. Yang ketiga, kita boleh menekan diri kita pada titik udah di-push gitu ya boleh, tetapi jangan lupa bahwa Anda juga manusia biasa, dia juga butuh istirahat. Karena sebenarnya hasilmu tuh akan jauh lebih maksimal ketika kamu bisa mengelola, kapan saya mengerjakan tugas, kapan saya, istirahat sebentar, kayak gitu. Mungkin itu saja ya, jadi yang harus dilakukan adalah membuat time schedule, jadwal, kapan saya mengerjakan tugas, tugas apa yang menjadi prioritas, setelah itu jam berapa saya istirahat ya, jam berapa saya kerjakan lagi, gitu ya. Karena sehat secara mental itu adalah ketika seseorang mampu belajar, bermain, bercinta, eee, beribadah dengan tenang gitu. Jadi kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, maka, kesehatan mentalnya nanti menjadi terkurangi, gitu. Baik, eh, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari Fitria Syahrani Niagara-Gara. Bagaimana cara bisa mengekspresikan rasa sedih dengan menangis tanpa memikirkan pandangan orang yang mengira kita lemah dan berakhir selalu mengesampingkan rasa sedih itu? Oke, nah ini kadang ya, "Ih kamu cengeng banget," gitu ya, "gitu aja kok, rapuh," gitu ya. Kita sering kali tuh dengar kayak gitu, "Ih gitu aja apa sih?" Gini ya, untuk yang Mbak Fitri ya yang bertanya, setiap orang itu memiliki caranya masing-masing untuk mengekspresikan rasa sedih. Ada orang yang sedih dengan marah loh, ada kan? Ada orang dia sedih tapi dia marah gitu ya. Ada dia sedih kemudian dia diem aja gitu, ada dia sedih nangis gitu dan lain sebagainya. Dan itu nggak apa-apa setiap orang mengekspresikan dengan cara apapun dan kalau kita mengekspresikan rasa sedih dengan menangis justru itu adalah ekspresi yang bagus gitu, karena sedih itu nangis, kalau bahagia itu tersenyum gitu ya. Itu yang tepat gitu. Terus kemudian gimana nanti kalau saya dianggap lemah? Perhatikan, dengarkan ya, ini yang sering saya katakan. Berat bagi saya belum tentu berat bagi kamu. Biasa bagi saya, biasa bagi orang lain belum tentu biasa. Sedikit bagi saya bisa jadi bagi orang lain banyak. Artinya, ya, yang kita pikirkan, yang kita rasakan bisa jadi berat bagi orang lain biasa. Yang kita rasakan biasa, bagi orang lain biasa bisa terasa berat. Tidak semua orang melihat segala sesuatu itu sama.
Dan ketika orang mengira kita lemah, itu nggak apa-apa, karena bagi dia biasa, tapi bagi kita luar biasa. Apakah saya salah? Tidak. Apakah orang lain salah? Tidak. Mereka menilai sesuai dengan persepsinya masing-masing, gitu ya. Dan ini yang sering kali saya katakan juga ya, sering kali kan saya katakan terutama di webinar-webinar kesehatan mental, hati-hati dengan penilaian atas persepsi kita. Bagi kita bisa bisa jadi biasa, bagi orang lain bisa juga luar biasa gitu ya. Bagi kita itu sesuatu yang remeh-temeh, bagi orang lain bisa jadi itu menjadi sesuatu yang berat. Tapi tidak apa-apa, kita tidak harus selalu dinilai kuat kok oleh orang lain. Karena apa? Mereka punya pengalaman hidup yang berbeda dengan kita. Bisa jadi luka saya lebih berat dari lukanya orang lain. Ada yang punya luka di bidang A, ada yang punya luka di bidang B, ada yang punya luka di bidang C. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin ketika misalnya Fitri di bidang A, misalnya ketika tuh menyinggung terkait dengan keluarga, sangat sensitif. Si B ketika dia menyinggung tentang pertemanan, dia sangat sensitif. Artinya setiap orang memiliki kadar toleransi sedih yang berbeda antar satu orang dengan orang lain. Karena kita berbeda, maka kita tidak perlu menyamakan itu dengan orang lain. Dan tidak usah mengesampingkan rasa sedih itu mulai dari sekarang. Karena apa? Setiap dari kita memiliki lukanya masing-masing. Gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh, baik. Dari Nabila Hasni. Kak, gimana kalau misalnya kita nggak tahu kalau kita stres tapi langsung ke arah sakit fisik kayak rontok dan banyak tidur, itu kita harus bagaimana? Oke, baik. Nah, ini stresnya kalau udah seperti ini kan sudah ada gejalanya gitu ya. Kalau di dalam psikologi namanya somatoform gitu atau psikosomatis gitu ya. Jadi sakit psikis yang menyebabkan fisik itu sakit. Ya, misalnya kita stres, kemudian tiba-tiba kayak oversleep, kemudian tiba-tiba rambut rontok, tiba-tiba over makannya gitu. Oh, nih saya lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita sudah tahu kita nggak baik-baik aja, ya artinya biasanya tipikal orang kayak gini nih orang yang berusaha untuk memendam. Udah nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa kok. Saking nggak kuatnya nggak apa-apa, itu larinya ke fisik. Maka kita ambil waktu sejenak ya, kita evaluasi lagi. Seminggu ini apa yang terjadi dengan saya? Kalau nggak ketemu seminggu, 2 minggu ini apa yang terjadi dengan saya? Bukan yang harus yang setiap hal kita analisis ya, artinya sesuatu yang tidak membuat kita nyaman itu apa yang terjadi di 2 minggu terakhir. Kalau 2 minggu nggak ketemu, sebulan terakhir. Kalau sebulan tidak ketemu, 3 bulan terakhir. Kalau tidak ketemu, coba evaluasi lagi dulu saya apa ya yang membuat saya nggak nyaman itu apa ya gitu. Saya ke-trigger apa nih? Itu harus ditemukan. Ketika kita sudah menemukan penyebabnya, kita akan bisa menyelesaikan. Ya, kalau misalnya langsung oversleep, saya nggak ngerti penyebabnya apa. Oke, kalau misalnya nggak ngerti penyebabnya apa, sakit tiba-tiba sakit gitu aja, Mbak Nabila coba sebelum tidur malam itu rebahan gitu ya, tapi rebahannya setengah rebahan, jangan yang apa ya setengah duduk gitu loh. Jadi ambil posisi yang rileks seperti itu. Kemudian ambil nafas, boleh pakai aromaterapi, boleh pakai musik, pokoknya sesuatu yang membuat kita nyaman aja, ya. Kemudian coba pejamkan mata sejenak, coba jujur sama diri sendiri. Jujur akan apa yang kita rasakan. Yang pertama adalah yang harus kita tanya pada diri kita, apakah kamu marah? Apakah kamu kecewa? Gitu ya. Apakah kamu merasa tidak dihargai? Apakah kamu kehilangan sesuatu di dalam diri kamu, entah itu barang, entah itu seseorang atau apa?
tanyakan ini. Nah, coba kamu jujur sama diri sendiri. Ketika kita menemukan sesuatu, setelah itu, oh iya, ternyata aku tuh sebel sama teman aku, tapi aku tidak sanggup untuk mengatakannya. Maka akui perasaan itu. Ya, saya memang marah, ya. Kalau kita tidak bisa langsung mengatakannya pada orangnya, kita bisa bayangkan orangnya, katakan pada dia, jujur saya marah, jujur saya sebel, jujur saya ini, tetapi saya menahannya karena saya ingin persahabatan kita ini terus berlanjut. Gak apa-apa dikatakan seperti itu. Kadangkala kenapa kok sampai fisik kita kena? Karena kita nggak mau jujur terkait dengan apa yang dirasakan. Memendam emosi itu tidak menyelesaikan apapun, menahan rasa marah itu tidak menyelesaikan apapun, tapi mengelola, ya beda ya menahan dengan mengelola ya. Kita akui perasaan-perasaan yang tidak enak muncul dalam diri kita, kalau mau nangis-nangis aja, kalau mau sebel-sebel aja pada saat itu, kalau sudah selesai mengakui, maafkan. Kalau sudah selesai memaafkan, relaksasi lagi dan tidur. Itu caranya. Jadi kita perlu untuk self healing ya. Nah, kalau saya nama ini kayak self healing apa ya? Jadi kita jujur sama diri kita. Karena sebenarnya ada dua hal yang membuat orang itu menjadi tidak nyaman, menjadi stres, menjadi sakit secara psikologis. Yang pertama adalah perasaan tidak berharga, merasa tidak dihargai, merasa tidak diapresiasi. Kenapa ya teman saya kok seperti itu, kok saya kayaknya nggak ada, kenapa pendapat saya tidak diterima, hal-hal seperti itu mungkin awalnya kita abaikan, tapi ketika itu keseringan dan tertumpuk di dalam diri kita akan menjadi sesuatu yang menyebabkan fisik kita menjadi sakit. Yang kedua adalah kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan barang, kehilangan orang, kehilangan kepercayaan, kehilangan sesuatu apapun yang berharga di dalam diri kita. Maka identifikasi itu dan sering-seringlah jujur pada diri sendiri apa yang kita rasakan. Kalau kita belum bisa jujur sama orang lain, setidaknya kita mulai bisa jujur sama diri sendiri. Oke, gitu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bisa. Dari Elizabeth Laras. Halo Ibu, izin bertanya, bagaimana meyakinkan diri kita sendiri kalau semua hal yang terjadi itu terkadang bukan salah kita dan kita tidak punya kontrol atas semua hal. Makasih. Oke, meyakinkan diri kita sendiri atau semua hal yang terjadi bukan salah kita ya, dan kita punya iya, begini, pikiran ini biasanya tidak serta-merta muncul. Kita itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba berusia 20 tahun, tidak tiba-tiba berusia 19 tahun, tidak tiba-tiba berusia 17 tahun, ya. Ada proses yang panjang. Kita identifikasi dari mana munculnya perasaan ini, dari mana munculnya pikiran ini, ya. Kalau kita dari kecil itu punya pengalaman sering disalahkan oleh orang lain, kamu sih biasanya ya kadang, entah keluarga atau lingkungan sekitar gitu, gara-gara kamu tuh jadinya kayak gini, gara-gara kamu tuh jadinya kayak gitu. Kalau kita sering mendapatkan perlakuan seperti itu, biasanya akan memiliki potensi untuk memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu yang terjadi yang salah itu gara-gara saya. Nah, ini dibentuknya tidak sehari 2 hari. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba sering muncul, kayak gini, kenapa ya? Padahal saya tahu ini tidak sesuai, ini bukan salah saya, ini saya nggak punya kendali atas semuanya, tetapi kenapa saya nggak bisa kontrol itu? Nah, cari sejak kapan saya mengalami pikiran-pikiran seperti itu. Kalau sudah ketemu, misalnya, waktu itu, terjadinya dengan keluarga, kita bisa katakan kepada mereka dengan sama seperti yang tadi saya jelaskan yang sebelumnya ya, kita lakukan relaksasi seperti itu, kemudian kita berdialog dengan inner child kita, dengan diri kita yang waktu itu disalah-salahkan, mungkin bahwa semua itu bukan salahnya. Atau kita bisa kembali ke fase itu, kemudian kita bayangkan kita kembali ke fase itu, dan kemudian kita katakan kepada orang yang menyalah-nyalahkan itu bahwa aku nggak enak disalah-salahin gitu, bahwa aku tuh sebenarnya sedih diginiin. Nah, itu kita bisa lakukan seperti itu. Itu adalah
teknik kita untuk memfinishkan. Yang kedua, meyakinkan diri kalau semua hal tidak terjadi itu bukan salah kita. Biasakan. Pikiran ini kan muncul tidak sehari 2 hari. Ketika pikiran itu muncul, "Duh kayaknya aku deh yang salah, duh nanti kayaknya ini gara-gara aku deh, duh ini kayaknya kurang sukses gara-gara aku deh, ini gara-gara aku deh," gitu misalnya seperti itu. Pikirkan bahwa kita ini manusia, ya. Kalau kita dipakai psikologi ala-ala timur gitu ya, di Cina dan lain sebagainya. Ini kan kita kan, berada di Indonesia di mana kita masih menganut percaya akan ketuhanan gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kayaknya semua ini salah saya, padahal bukan, tugas kita itu sebagai manusia adalah menjalankan misi di dunia ini. Ya, jadi hal-hal yang berada di luar kendali kita itu tidak perlu kita pikirkan, karena kita cukup menjadi manusia saja. Manusia kan hanya menjalankan misi, ya. Kalau kita pengen semuanya benar, selamanya benar, nggak ada salahnya, berarti kita berusaha jadi malaikat, gitu ya. Jadi jadilah manusia, karena manusia itu ada salahnya, manusia itu ada benernya, ya. Kalau salah terus itu kan setan gitu ya, nggak ada benernya dia salah aja terus. Kalau yang benar terus itu malaikat. Lah manusia ini ada salah, ada benar. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya suatu waktu kita, "Oh ya memang saya salah." Oke salah saya tapi tidak sebanyak itu, salah saya itu ya sesuai dengan kesalahan yang kita buat dan saya cukup minta maaf misalnya. Yang kedua, saya cukup menjadi manusia, karena apapun yang di luar kontrol kita itu bukan atas pilihan atau kehendak kita, gitu. Dan teman-teman kita tidak harus selalu terlihat baik kok. Artinya kita itu tidak harus sempurna, perfect, nggak ada celah karena nggak mungkin itu terjadi. Semakin kita menginginkan kehidupan yang sempurna, perfect itu nggak akan pernah kita mencapainya. Udah nikmati aja hidup kita, jalani. Ingat, kalau kita bahagia, apapun yang kita lakukan itu nanti akan sesuai dengan rules-nya. Kalau kita tidak bahagia, apapun yang kita lakukan itu nanti salah-salah. Kenapa? Karena kita diliputi dengan ketidaknyamanan. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi Q&A hari ini harus kita akhiri. Baik Bu, kita masuk ke sesi terakhir untuk menutup sesi webinar pada hari ini. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada riders agar mereka bisa menanamkan materi self-care, stress management yang sudah disampaikan Ibu ke dalam kehidupan sehari-hari? Oke, um, terakhir ya. Iya, di pertemuan ini bukan hanya untuk teman-teman, untuk kita semua gitu ya. Yang pertama yang harus kita sadari, kita adalah manusia biasa, manusia yang punya perasaan, manusia yang punya emosi, manusia yang punya suasana hati. Jangan pernah khawatir dan takut untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Ekspresi itu tidak harus di depan orang lain. Kalau kita kesulitan untuk mengekspresikannya di depan orang lain, maka kita bisa mengekspresikan ketika kita sendiri. Yang kedua, tidak semua hal itu ketika misalnya saya tidak sanggup untuk bercerita dengan teman-teman secara langsung, saya tipikal orang yang nggak bisa ngomong apa yang saya rasakan, teman-teman bisa menggunakan media menulis atau journaling ya, jadi menuliskan apa yang kita rasakan itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan khawatir kalau ada tipikal orang yang nggak bisa cerita dengan orang lain, maka ceritalah ya dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, ini yang sering kali pengen saya ingetin buat diri saya sendiri juga, bahwa di dunia ini tidak semua hal itu seperti yang kita inginkan. Pasti akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi bukan berarti ketika satu hal itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dunia ini berakhir, enggak seperti itu. Dan yang terakhir sekali, bagi saya bisa jadi itu kecil, bagi orang lain bisa jadi besar.
Bagi saya, bisa jadi itu biasa, bagi orang lain bisa jadi luar biasa. Bagi saya, mungkin itu masalah yang sepele, tetapi bagi orang lain bisa jadi itu adalah luka yang luar biasa. Artinya, jangan pernah menyamakan persepsi kita dengan persepsi orang lain, jangan pernah menyamakan penilaian kita dengan penilaian orang lain, karena setiap orang memiliki lukanya sendiri. Dan apapun yang pernah menjadi luka, siapapun yang pernah yang melukai kita di masa lalu, nggak masalah, itu tidak akan menghambat kita untuk menjadi jauh lebih bahagia ke depannya. Melihatlah ke depan, sesekali ke belakang. Kenapa? Karena terlalu banyak melihat ke belakang akan membelenggu masa depan kita. Itu saja, terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam paparan materi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas pesannya. Kami selaku panitia ingin berterima kasih juga atas waktu dan ketersediaannya mengisi acara kami. Semoga dengan adanya webinar pagi ini bisa men-trigger riders dan juga yang nonton di YouTube agar bisa mempraktekkan self-care stress management. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar bersama Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami izin share screen e-certificates ya, Bu. Oke. Baik, saya hitung ya, Bu. 1, 2, 3. Baik. Dah. Oke. Oke, saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Setelahnya saya kembalikan kepada MC. To be successful, there must be an effort. There must be a challenge. There must be a courage. There must be a sacrifice. There must be a will. There must be an action. We proudly present you A Journey to Success, Thrill Ride 1.0, Beyond the Limit. By Paragotral Indonesia. Starring Para Team, Para Mentors. And you as riders.